Kasih tanpa syarat. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa penyaliban Yesus yang terjadi 2000 tahun lalu tetap hidup hingga kini. Masih ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, namun bersikap diam dan tidak menghinanya. Tetapi ada pula kelompok lain yang bukan hanya tidak percaya, melainkan juga mengolok-ngolok dia karena memandang penyaliban sebagai tanda ketidakberdayaannya. Mereka menilai bahwa jika Yesus benar-benar Putra Allah yang Maha Kuasa, tentu ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjumpai orang yang mudah menilai berdasarkan tampilan luar. Ketika seseorang gagal, jatuh dalam dosa, atau tampak tak berdaya, banyak yang cepat menghakimi tanpa mau memahami. Sama seperti para penonton di kaki salib yang menilai Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat. Seorang yang kalah, bukan seorang raja, apalagi Putra Allah. Padahal justru melalui kelemahan itulah kasih Allah bekerja dengan cara yang tak terpahami oleh manusia. Bagi sebagian orang, penyaliban Yesus menjadi batu sandungan, seolah bukti kelemahan seorang yang mengaku putra Allah. Namun bagi kita yang beriman, salib
adalah lambang kasih yang tertinggi. Bukti nyata bahwa Allah mengasihi manusia tanpa syarat. Inilah dua pandangan yang terus berseberangan. Realitas ini masih kita jumpai hingga kini, bahkan dalam perdebatan di media sosial. Yesus yang tergantung di salib, dicemooh, diejek, bahkan salah satu penjahat yang disalib bersamanya menghina dia. Namun di tengah suasana yang mencekam itu, terdengar satu suara yang berbeda. Suara seorang penjahat yang bertobat. Kasih Yesus tidak terbatas. Bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan seseorang, kasih karunia-Nya tetap terbuka. Iman lahir dari pengakuan dan penyerahan diri. Penjahat itu tidak membela diri. Ia mengakui dosanya dan percaya kepada Yesus. Keselamatan bukan hasil usaha, melainkan anugerah. Ia diselamatkan karena imannya. Melalui bacaan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus datang membawa kerajaan Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan dan damai. Ia mengundang kita untuk percaya dan mengikutinya dengan segenap hati. Apakah kita pun bersedia bertobat, membuka diri, dan mengizinkan kasih-Nya mengubah hidup kita hari ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk memiliki iman seperti penjahat yang bertobat. Dalam saat-saat kelemahan kami, ketika kami sakit, menderita, merasa dikhianati, direndahkan, atau terjatuh dalam dosa, ingatlah akan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami di jalan keselamatan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.